Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam rahayu, salam kompak selalu, salam satu hobi untuk teman-temanku di seluruh Nusantara, penggemar bambu unik, bambu antik. Teman-temanku, di sore hari yang cerah ini, Mbah Bambang tidak ngebolang di tengah hutan, namun Mbah Bambang berada di Padepokan Kandang Bubrah. Ini sudah mulai tidak bubrah lagi karena sudah dipasang papan-papan untuk menahan dinginnya udara di sini. Nah, oke teman-temanku, Mbah selalu berdoa kepada teman-temanku di seluruh Nusantara, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberikan kesenangan, kebahagiaan, berkah melimpah, dan yang terutama nikmat sehat. Oke, di sore hari ini Mbak Bambang ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan temanku. Kebetulan ada berapa, 2 atau 3 orang yang menanyakan tentang puasa mutih ya. Puasa mutih itu memang puasa yang sering dilakukan oleh orang-orang Jawa, khususnya zaman-zaman dulu, mungkin sampai sekarang pun masih ada. Nah, yang Mbah akan jelaskan itu cara Mbah. Namun sebelumnya bicara puasa mutih itu memang ya namanya puasa itu mencegah ya hawa nafsu, mencegah perbuatan yang mungkar ya, tidak boleh melakukan maksiat dan sebagainya. Itu puasa. Nah, ini tambah mutih nih, bagaimana maksudnya nih? Nah, puasa mutih itu dikandung maksud yaitu membersihkan hati, batin, semua apa yang ada di organ tubuh kita itu menjadi putih bersih. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar doa-doa ya, hajat-hajat yang kita inginkan, yang ditujukan kepada Tuhan itu dikabulkan. Nah, itu tujuannya. Itu pertama memang niatnya memang harus niat karena Allah SWT ya. Bukan niat karena pohon atau apa makhluk apa saja. Itu cara Mbah enggak begitu. Jadi Mbah itu kalau puasa mutih itu memang niat karena Allah SWT, bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk sombong-sombongan, bukan ya. Itu niatnya. Kemudian beberapa hari ya untuk puasa mutih itu. Kalau Mbah itu nggak bisa menentukan berapa hari. Kadang Mbah lakukan ya 1 hari, 3 hari, atau 7 hari, atau ya namanya senang untuk melakukan puasa tadi ya, untuk melakukan puasa tadi itu yang Mbah lakukan begitu. Jadi tidak mau berapa hari ya, semampu Mbah lah, semampu Mbah. Dan puasa mutih memang mirip dengan puasa-puasa lainnya ya. Puasa lainnya ada makan sahur, ada buka puasa. Nah, bedanya memang yang dimakan itu serba putih, artinya di sini tidak mencampurkan masakan dengan bumbu-bumbuan, enggak. Jadi yang Mbah lakukan itu cuma nasi putih, kemudian selain nasi putih, air putih, kadang-kadang juga telur, tapi yang saya makan putihnya saja ya. Dan itu saya makan itu pada waktu kentong maghrib. Nah, itu kentong maghrib. Selanjutnya kita lakukan puasa lagi sampai hari berikutnya kentong maghrib baru makan lagi. Nah, memang dianjurkan untuk makan sahurnya juga bisa, namun Mbah Bambang tidak lakukan ya, nggak lakukan karena Mbah Bambang lebih srek di hati kita itu makan sekali, yaitu pada waktu buka puasa pada waktu maghrib. Nah, itu
Kalaupun mau makan sahur juga nggak apa-apa, tapi makanannya harus seperti Mbah katakan tadi ya, tidak menggunakan bumbu-bumbu, tidak ya serba putih lah, air putih dan nasi putih khususnya ya. Bukan garam pun juga putih, tapi itu tidak bisa temanku. Jadi Mbah lakukan begitu. Namun di dalam menjalankan puasa itu harus dibarengi banyak ibadah juga ya, banyak ibadah juga. Jadi kita itu melakukan apa ya, menyendiri, kemudian Mbah itu cuma mengingat-ingat kebesaran Tuhan ya, kuasa Tuhan. Jadi bisa mengagumi, itu yang Mbah lakukan selama menjalankan puasa ya. Itu Mbah lakukan itu ya seperti katakan tadi. Jadi tidak boleh 3 hari, 1 hari, atau 5 hari, atau seminggu, atau lebih dari itu, tergantung kemampuan kita. Itu tujuannya apa? Tujuannya kita itu satu tadi. Kalau kita jiwa kita bersih, semua hati kita, batin kita bersih, itu kita bisa berdoa dengan khusyuk, dengan harapan apa hajat kita itu supaya terkabul diijabah Allah SWT, itu dengan jalan puasa mutih tadi. Menurut Mbah, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh siapa saja ya, tidak memandang agama, suku, ras, bukan cuma orang Jawa saja ya. Memang puasa putih itu memang sering dilakukan orang Jawa ini, orang Jawa. Mbah juga orang Jawa, namun Babang itu tidak tinggal Jawa, tapi tinggal di Indonesia bagian utara. Perbatasan. Ini di perbatasan. Jadi Mbah Babang tinggal di situ. Nah, teman-temanku, itu yang Mbah lakukan di dalam menjalankan puasa putih itu. Tapi memang harus niat ya. Niatnya apa? Niat itu letaknya di hati. Ya, letaknya di hati. Bisa diucapkan, bisa cuma di hati saja, di batin saja nggak apa-apa. Dengan tujuannya apa, tujuan terserah tujuannya apa temanku ya, tujuannya apa. Namun setelah puasa mutih itu bukan terus saya sudah melakukan puasa mutih berarti saya sudah bebas untuk melakukan apa saja. Itu tidak ya, itu tidak. Jadi apa yang dilarang, apa yang diharamkan oleh Allah SWT itu jangan dilanggar ya, jangan dilanggar. Itu kalau melanggar ya tentu percuma untuk puasa mutih tadi. Jadi apa larang-larang itu memang harus ditaati ya, taati. Jadi bukan karena sudah puasa mutih terus boleh melakukan apa saja, itu tidak ya. Itu yang Mbah lakukan ya untuk puasa mutih. Puasa mutih itu memang niatnya bagaimana tadi, seperti tadi niatnya yang membersihkan diri, memutihkan batin kita bersih supaya kita ini selalu dekat dengan Allah. Kemudian kita memohon doa apa hajat kita ya, untuk dibukakan rezeki, untuk carikan jodoh, untuk supaya punya hajat itu tidak ada halangan apa-apa. Itu boleh-boleh saja, tidak ada yang melarang puasa mutih, asal niat karena Allah, bukan karena suatu makhluk atau apa saja. Itu Mbah Bambang tidak mengajarkan itu. Namun Mbah Bambang itu niat karena Allah. Itu saja temanku. Jadi apakah ya, pertanyaannya apakah selanjutnya dikabulkan atau tidak? Kalau kita sudah menjalankan puasa mutih dengan seperti apa yang Bapak katakan tadi, begini kawan. Nah, menurut Mbah itu doa itu Allah kabulkan atau tidak kabulkan itu adalah suatu pemberian. Artinya ya, kalau doa kita dikabulkan, alhamdulillah. Tidak pun kita alhamdulillah. Karena apa? Ya, karena Allah lebih tahu. Ya, lebih tahu. Jangan berprasangka buruk pada Tuhan. Jangan berprasangka buruk pada Tuhan. Saat sudah mutih, sudah puasa begini, ternyata nggak dikabulkan. Wah, itu berprasangka buruk pada Tuhan. Itu tidak bisa, ya kawanku.
Jadi teman-temanku, eh, harus kita itu mempunyai hati yang ikhlas ya, ikhlas dibarengi dengan kesabaran ya, dengan kesabaran apapun, eh, yang masalah apapun yang kita hadapi itu harus dihadapi dengan kesabaran ya. Nah, itu kalau kita dikabulkan doanya dikabulkan. Pokoknya kita puasa mutih dengan hajat supaya kita dapat jodoh. Nah, setelah dapat jodoh, membuat diri kita sombong. Kita dapat jodoh karena saya melakukan puasa mutih. Nah, itu bahaya, itu tidak bisa kalau begitu. Nah, nggak bisa. Jadi temanku harus memang semua apa yang terjadi terhadap diri kita itu memang karena kehendak Allah gitu. Itulah yang Mbah lakukan saat puasa mutih. Jadi selama sepanjang menjalankan puasa mutih itu kita cuma mengingat kebesaran Allah yang sungguh luar biasa, sungguh menakjubkan, sungguh di luar kemampuan makhluk apa saja. Itu kuasa kehendak Allah. Itulah temanku, mudah-mudahan penjelasan Mbah Bambang tadi bisa memberikan ya masukan, gambaran untuk teman-temanku, khususnya teman-temanku yang menanyakan tentang puasa mutih itu bisa dilakukan oleh siapa saja atau tidak, kemudian menurut agama boleh atau tidak, itu boleh ya. Boleh, karena puasa mutih itu menjalankan puasa dengan niat karena Allah, kemudian di jalan bulan putih tujuannya juga tujuan yang baik, enggak jadi masalah menurut saya ya. Masalah aturan untuk puasa itu Mbah tidak terlalu pusing dengan aturan itu, karena niat saya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Itulah teman-temanku, mudah-mudahan bermanfaat di sore hari ini. Pak Bambang di Padepokan Kadang Bubrah ini Mbah akan melanjutkan berjalan, mudah-mudahan nanti mendapatkan sesuatu yang unik, antik dan sebagainya, yang penting membuat hati bahagia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua dan tetap semangat.